Dari dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kuliah semester ini teknik keandalan dan perawatan. Ada 30 mahasiswa yang ikut untuk semester genap ini. Saya nggak tahu ikutnya ini karena terpaksa atau karena awal ya. Karena mata kuliah pilihan itu biasanya ada yang penuh di awal, ada yang nunggu dulu baru penuh di akhir begitu. Terus akhirnya baru penuh, baru keisi maksudnya. Sama saja penuh atau enggak, pilihannya atau enggak, tapi ya harapannya adalah Anda sudah memilih ini, silakan nanti diikuti sampai akhir gitu ya. Mohon maaf, jadwal saya kuliah itu saya nggak tahu, ini semester ini saya dikasih sore-sore terus. Ajar 3 mata kuliah semuanya sore-sore. Mas habis asar. Bahkan TKP itu kena jatah jam 5. Jam 5 sore kok kuliah. Maka nanti saya minta kesepakatan saya dari teman-teman semua. Kalau kita ganti tidak harus sore ya. Pagi kira-kira yang bisa semua hari apa kapan gitu ya. Tidak apa-apa karena memang juga membuat jadwal itu tidak gampang. Saya juga pernah bikin jadwal itu ya ruwet juga. Tapi sekarang karena masih daring sebenarnya juga ya, karena jadwalnya tidak harus fix banget gitu. Dalam artian karena kalau model daring ini karena keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya memang diharapkan ada aktivitas sinkronnya, boleh pakai Zoom atau pakai yang lain, tapi tidak lama-lama lah, paling ya sekitar 50-an menit gitu. Nanti kita juga kuliahnya saya kira tidak akan lama-lama, apalagi ini masih pertemuan pertama, nanti kita akan coba bahas secara garis besarnya dulu begitu. Baik, nanti sambil jalan kita bisa sambil diskusi. Anda milih mata kuliahnya ya. Nih, teknik keandalan dan perawatan. Sebentar, TKP. Kenapa sih kok ngambil TKP sih? Mas Fanda ngambil TKP kenapa, Mas? Teknik keandalan dan perawatan. Ya, kok karena nggak ngambil? Ya. Gimana, Mas? Ya, kalau dari informasi yang saya terima nanti ilmunya bisa buat bekal kerja praktek, Pak. Oke, ilmunya bisa buat bekal kerja praktek. Jadi karena nanti ketika kerja praktek itu biasanya Anda masuk ke industri karena memang kita industrinya, teknik industri kita itu adalah industri manufaktur atau sekunder ya. Biasanya itu pembuatan, kalau manufaktur itu memang pasti kebanyakan itu melibatkan selain manusia ya, juga melibatkan mesin. Nah, mesin ini sendiri memang sangat butuh bagaimana dijaga keandalan. Keandalan itu adalah reliability. Dan juga perawatannya itu bagaimana? Maintainability. Oke, dua hal ini nanti yang akan kita coba diskusikan bersama, kita kaji bersama di perkuliahan TKP ini. Baik, nanti kita lihat apakah benar ya yang disampaikan Mas Fanda tadi ya gitu. Nah, salah satu luaran KP itu apa toh? Anda harus membuat sebuah laporan. Ya toh? Dan laporan kita itu kalau KP nanti besok Anda harus membuat juga dengan format. Formatnya apa? PKMAI. Inilah kenapa sejak angkatan 2013 ya, di teknik industri itu sudah wajib mahasiswa itu upload PKM. Karena apa? Sebagai penjaga gawangnya adalah setiap laporan KP itu dibuat laporannya formatnya PKMAI dan diupload gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya tentu mahasiswa nanti di bagian CV-nya itu bisa menuliskan pernah menulis sebuah naskah ilmiah, bahkan sudah diupload ke
dikti, begitu. Bahkan ada yang didanai. Nah, seperti yang tahun 2020 kemarin, ya, dari UMS itu peringkat ke-4 PTN PTS se-Indonesia. Padahal sebenarnya peringkat ke-4 ini yang didanai berapa? Yang didanai itu hanya 15 tim. 15 tim itu dari mana? Dari teknik industri. Nah, jadi keren kan? Sebentar lagi insya Allah kita akan ada pengumuman akreditasi untuk IAB. Doakan semoga kita bisa lolos ya. Kalau lolos berarti teknik industri UMS itu tidak hanya akreditasi ban PT yang A atau unggul, semoga ya, tapi juga terakreditasi secara internasionalnya. Itu pengakuannya secara institusi. Tapi non institusi kita tahu sendiri bahwa luaran dari KKP aja menjadi sebuah PKM yang lolos didanai 15. 15 itu paling tinggi se-Indonesia, Mas. Dan itu hanya dari teknik industri. Jadi Anda masuk ke TI itu tidak kaleng-kaleng. Dan benar yang disampaikan Mas Wanda tadi, beberapa itu temanya itu terkait dengan tadi ini, TKP ini. Nanti kita bisa lihat seperti apa gitu ya. Baik, sebelumnya saya akan tunjukkan ini dulu. Jadi ini apa ya? Saya lupa apa. As the golden rays of the sun awaken the world to a new dawn each day, apa ini? Nature glows with a gentle caress, belum kelihatan ya, displaying its myriad facets of breathtaking beauty, blessing us with its bounties. PT Indo-Bharat Rayon celebrates nature. Saya nggak tahu perusahaan ini masih ada nggak, masih semoga. Namanya apa? PT Indo-Bharat Rayon. And are governed by its values. Jadi kalau adik-adik mahasiswa yang mau pergi ke Jakarta itu, ya biasanya from the world's largest manufacturer of viscose rayon staple fiber, kiri itu arah ke our product Birla Cellulose offers a wide range of biodegradable fibers. Yang menunjukkan perusahaan ini, PT Indo-Bharat Rayon. Terus apa tuh kaitannya dengan yang kita bahas nanti? Has become integral for manufacturers across the globe, be they from the US, Europe, Asia Pacific, dulu waktu or the saya Middle East. sudah lulus kuliah, biasa ya nyari kerja gitu. Not only due to our outstanding quality, ada perusahaan namanya PT Indo-Bharat Rayon ini mengadakan tes seleksi Jogja. Nah, tes biasanya nanti kalau Anda sudah lulus, tes itu apa? Yang pertama adalah biasanya psikotes. Setelah itu wawancara, begitulah. Nah, itu sudah dilewati. Nah, ketika sudah lulus, today, we stand proud as the foremost in Indonesia with a 60%. Panggilan untuk apa? Mau saya stop kok malah berhenti. Nggak apa. Panggilan untuk tes secara langsung di perusahaan ini. Nah, apa itu? Jadi waktu itu terus kita beberapa orang berangkat ke perusahaan, ke Indo-Bharat Rayon ini. Nah, terus di sana ngapain? Di sana ya ketemu sama si pemilik itu. Si pemiliknya siapa? Si pemiliknya kalau kita lihat tadi ya. Ini. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan PMA modal asing yang sahamnya ya dimiliki oleh kira-kira orang mana ini? Ada yang tahu ini orang-orang mana ini? Dulu saya ketemu sama orang-orang kayak gini. Yang filmnya itu disukai oleh istri saya. India, ya betul. Jadi di India ini, perusahaan India ini dia bikin perusahaan ya, perusahaan namanya PT Indo-Bharat Rayon tadi. Terus bahan bakunya itu dari India, maaf dari luar negeri ya, itu rayon gitu. Terus produknya setelah selesai itu juga dibawa ke luar negeri, Dia menghasilkan tekstil dengan peralatan mesin yang luar biasa itu. Waktu itu saya diterima kerja di perusahaan tersebut gitu. Di perusahaan ini saya diterima. Terus setelah diterima dengan HRD-nya disampaikan, Mas, nanti Anda kerja di bagian ini, mantenan. Apa itu mantenan? Dan saya diajak keliling ke perusahaan tadi. Diajak keliling muser-muser gitu. Buang sangat luas. Terus mesinnya macam-macam kayak gitu itu.
Saya berpikir, loh, Pak, saya dulu S1 kan teknik mesin ya. Saya tuh belum pernah belajar tentang mesin-mesin tersebut. Nanti terus saya masuk bagian maintenance. Terus apa tugas saya? Apakah saya bisa gitu? Nah, itu bagian SDM-nya menyampaikan, Mas, nanti Anda tugasnya bukan memperbaiki ini mesin-mesin ini. Kalau rusak ini, oh nggak mungkin Anda bisa. Itu sudah ada teknisinya. Tapi tugas Anda adalah bagaimana memastikan mesin-mesin ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dia handal. Dia harus reliable. Apa itu reliable? Ada yang tahu nggak? Kita kan kuliahnya adalah reliability and maintainability engineering. Engineering itu sebenarnya rekayasa, tapi diartikan teknik di sini. Jadi teknik keandalan dan perawatan kan gitu. Itu. Oh, berarti saya baru ngeh. Oh ya, berarti tugas saya adalah tadi memastikan supaya mesin-mesin ini punya aduh, di situ nggak mau. Ini aja. Availability. Apa itu availability? Nah, hal-hal seperti ini nanti kita di besok-besok akan kita diskusikan. Availability itu adalah ketersediaan. Jadi kalau mesin itu pasti punya ketersediaan availability tertentu. Apa artinya? Bahwa kalau dia misalkan ya sehari semalam dia harus kerja full time 24 jam. Maka sebenarnya dia harus juga bisa kerja selama 24 jam tersebut. Artinya apa? Dia punya beban kerja loading time 24 jam, maka dia harus bisa beroperasi, operating time-nya juga sama 24 jam. Bagaimana kalau dia operating time-nya turun? Berarti dia mengalami kerusakan. Ada namanya downtime. Ini saya istilah-istilah saya singgung-singgung sedikit aja di awal. Nanti minggu depan kita akan diskusikan lagi apa itu istilah-istilah itu. Gitu ya. Artinya apa? Tugas kita adalah memastikan bahwa availability-nya itu kalau bisa 100%. Nah, gampangannya apa? Kalau Anda misalkan punya calon suami ya Mbak ya. Terus katanya, wah saya selalu mencurahkan waktuku untukmu. Misalkan, tenan pas waktu itu malam-malam, pas butuh apa sesuatu ngebel, bisa enggak saya diantarkan itu? Wah ternyata langsung siap, bisa, nah, langsung datang. Nah itu artinya memang dia punya ini tadi OT seperti mesin tadi operating time yang tinggi. Sebaik mungkin apa operating time itu dengan loading itu sama. Artinya availability 100%. Tapi naik kakean alasan, nah itu beda lagi. Wah ini lagi ini ternyata banyak alasan atau artinya ada downtime-nya, waktu nganggurnya, waktu rusak. Jadi OT itu sebenarnya adalah loading time-nya dikurangi downtime. Nah downtime-nya 0 itu nggak ada rusak lah itu. Makanya banyak di maintenance itu salah satu tugas utamanya ada meminimasi downtime, mengeliminir kerusakan. Sehingga apa? Availability. Ini istilah-istilah yang dasar ya, sangat penting nanti di maintenance. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah, nah ini. Jangan berpikir bahwa ketika nanti teman-teman tuh belajar tentang maintenance ini diajari cara memperbaiki. Tidak ada. Kalau memperbaiki kerusakan mesin, karena kita ada dulu kalau nggak salah di konsep rekayasa di awal sempat juga kita bahas apa misconception ataupun kesalahan persepsi orang terkait dengan engineering, ya toh? Orang teknik mesin itu dianggapnya wis iso membenake mesin motor rusak, mesin mobil rusak. Padahal di kuliah apa yang dipelajari apakah memang seperti itu? Belum tentu kan gitu. Elektro itu bisa membenake TV begitu. Padahal berbeda. Yang bisa membenarkan itu siapa? Ya teknisi yang memang spesifik belajar tentang itu. Tapi kalau insinyur itu adalah bagaimana dia bisa membuat mendesain. Nah, makanya gini, cara mendesain sistem perawatan dalam industri. Nah, ini nanti yang teman-teman harus bisa pahami. Tapi sebelumnya juga harus tahu bagaimana manajemen perawatan serta optimisasi pengelolaan perawatan. Artinya apa? Kalau nanti Anda kerja praktek di perusahaan manufaktur, delalah ada mesin-mesinnya. Nah, gitu. Anda lihat, Anda bukan masuk ke situ untuk memperbaiki mesin itu, tapi bagaimana manajemen pengelolaannya. Kalau bisa, bagaimana manajemen pengelolaan itu sampai ke tingkat world kelas dunia. Nah, ada nanti parameternya supaya jadi kelas dunia itu apa, gitu. Maka Anda misalkan menawarkan, Pak, saya ukur boleh nggak? Ukur apa? Ukur namanya produktivitas mesin.
produktivitas. Productivity. Manusia bisa diukur produktivitinya. Mesin juga bisa. Salah satu alat ukurnya apa yang disebut dengan OEE. Apa itu? OAOE ya, bukan OAOE. OAOE-nya ini nanti malah nyanyi nanti. Kayak sekarang kan banyak dilakukan ya, apa-apa iklan-iklan aja nyanyi. Ya, OAOE gitu. OEE itu adalah overall equipment effectiveness. Effectiveness itu adalah efektivitas atau produktivitas. Overall berarti secara keseluruhan. Equipment peralatan. Artinya apa? Sebuah peralatan termasuk di dalamnya boleh mesin ataupun apapun itu, kita bisa ukur berapa produktivitasnya secara total gitu. Ketika Anda sudah bisa mengukur produktivitinya berapa, terus Anda bisa caut. Kenapa kok dia sering rusak atau kenapa kok dia nilainya kok tidak sesuai standar? Standar Japan Internasional gitu ya. Itu 85%. Tapi kenapa ketika dia itu hanya 65? Maka sebagai orang TI, pasti dia akan bisa menemukan masalahnya di mana. Anda cari masalahnya itu apa, problemnya di mana. Terus bisa menemukan alternatif solusinya. Alternatif solusinya itu apa? Nah itulah biasanya yang ditulis di KP ini. Gitu. KP itu apa? Biasanya dia mengukur, menganalisis judulnya, ya, terus dianalisis, terus memberikan usulan perbaikan. Itu sudah layak, bagus. Kalau cara nulisnya sudah benar, insya Allah didanai, gitu kira-kira. Tapi dilihat nilainya, kalau nilai temannya ternyata lebih tinggi ya ke temannya yang didanai. Dan ini enggak loh Mbak, Mas, enggak terus wah sing biasanya didanai sing IPP-nya dhuwur, enggak. Saya juga kadang malah ada yang biasanya apik kok delalah enggak lolos seleksi di universitas. Mungkin dia kalah bersaing dengan yang lain atau mungkin ya waktu nulisnya dibandingkan dengan yang lain lebih serius yang lain begitu. Nah, silahkan nanti. Kontennya boleh macam-macam. Reliability and maintainability sebagai konsep penting akan diberikan beserta optimalisasinya. Gitu. Nah, ini yang kita singgung tadi, World Class Maintenance Management sebagai standar perawatan kelas dunia akan dibahas beserta syarat-syarat pengukurannya. Nanti secara spesifik kita akan mengenalkan yang sampai sekarang masih dipakai oleh beberapa perusahaan ya untuk mencapai world class itu apa? Ada teknik dengan nama TPM, Total Productive Maintenance. Ada juga dengan menggunakan RCM, Reliability Centered Maintenance. Begitu kira-kira. Ini deskripsi kuliah kita nanti ya. Nah, ini ada yang pernah dengar TPPI, PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia. Kita lihat proyeknya kayak apa tersebutnya. Jeng jeng jeng. Wah, ini ada Pak Presiden ya. Ada Pak Presiden. Ada suaranya ya. Nah, ini adalah storage tank, tangki. Ini juga storage tank, tapi ini storage tanknya bentuknya vessel, bunder. Wah, ini tangki-tangki banyak ini. Wah, ini juga termasuk ini mixing unit untuk mencampurkan antara satu dengan yang lain. Kok disinggung lagi? Jadi kalau yang pertama tadi ya, di perusahaan yang pertama tadi namanya apa? PT Indorayot Baron tadi, saya di sana nggak jadi kerja, Mas. Kok nggak jadi kenapa? Karena waktu itu ketika dinyatakan diterima gitu, ada yang nggak cocok. Nggak cocoknya terkait dengan apa? Waktu itu saya nggak cocok dengan gajinya. Biasa masih lulusan pertama itu masih idealis ya. Di Purwakarta kan jauh dari peradaban ya. Dapat masih sebenarnya, cuman ya minta naik sedikit lah gitu waktu itu. Tapi ternyata tidak diizinkan dari HRD-nya. HRD-nya bilang, Mas baru masuk pertama wis njaluk tinggi, nanti dulu, nanti setelah 1-2 bulan 3 bulan dilihat nanti barulah gitu. Akhirnya saya nggak jadi masuk ke sana. Waktu itu saya diterima bareng dengan Bu Deni. Bu Deni sekarang dosen di teknik kimia. Dia juga jurusannya dari teknik kimia. Sekarang juga ikut ngajar di TI di material teknik bareng sama saya juga. Oke, berikutnya waktu saya itu sempat kerja di namanya ini perusahaannya. Sekarang namanya gini dok. Nah, dulu namanya ada ininya. Tahu ya?
Ini perusahaan apa itu? Engineering, terutama terkait dengan kontraktor ya, yang besar. Waktu itu salah satu proyeknya adalah bagaimana proyek TPPI yang mangkrak itu dilanjutkan. Saya nggak akan bahas itunya. Ini nilai proyeknya besar ya, sampai triliunan. Tapi salah satu tugas waktu itu ketika di proyek ini, ya, ini proyeknya adalah bersama dengan namanya Inti Karya Persada Teknik, itu IKPT namanya. Ini ngerjakan proyek TPPI tersebut. Nah, saya dapat bagian untuk ngerjakan di bagian ini, desain di bagian ini, rotating equipment. Apa itu? Tadi sudah dilihat ya. Di sini ada katakanlah tangki, storage tank. Di sini juga ada storage tank. Nah, ini dia ada bahan kimia. Terus dia harus dialirkan ke sini. Nah, ke sini, ini saya gambarnya jelek ya, nggak apa-apa lah di sini. Jadi ini harus dialirkan ke mixer. Kalau ini tangki, tangkinya jangan dibayangkan hanya tangki yang ukurannya 1-2 meter aja ya. Ini diameternya aja sampai 100 meter. Keren ya, 100. Tingginya itu ada yang sampai 70, 80 meter begitu, itu juga sama. 60-an meter. Nah, dia harus, ini ada tangki yang lain juga yang harus dialirkan ke sana begitu. Untuk bisa mengalirkan, ini butuh apa? Butuh rotating equipment. Nah, apa itu? Ini tadi pompa. Nah, pompa sehingga ngalir ke sini. Setelah ngalir di sini apa? Di sini nanti dimix, dicampur. Setelah dicampur nanti dia akan dialirkan lagi ke bagian yang lain begitu. Aduh. Wah, hilang, Mas. Apa? Kita lanjut. Nah, artinya apa? Bahwa kalau tadi mengalirkan itu butuh pompa, Mbak, Mas ya. Padahal alirannya itu adalah aliran yang besar, berapa liter itu per sekon atau per menit gitu, atau liter per jam, liter per detik aja misalkan. Artinya pompa ini bekerja sangat vital kan. Bagaimana jika ini harusnya masuk ke sini, terus di sini juga ada lagi, ya. Terus di sini juga ada lagi. Terus bagaimana kalau pompa ini mati satu? Apa artinya? Padahal di sini mixer ini harus menggabungkan antara ini ada sebuah fluida satu, fluida minyak apalah gitu ya, atau air atau apa. Di sini juga 2, di sini 3. Artinya kalau ini nggak ngalir, Mas, Mbak, di sini tuh dia nggak bisa kerja. Karena sini komposisinya harus jelas. Ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Artinya apa? Ini berhenti, maka ini berhenti. Ini berhenti, ke belakangnya sana nanti berhenti. Ini juga harus berhenti. Pabrik ini berhenti. Stop. Itulah yang disebut dengan downstream effect. Downstream itu hulu hilir. Efek hulu hilir. Apa itu artinya? Bahwa satu saja ada peralatan mati, maka pabrik itu bisa berhenti. Nah nanti waktu KP Anda juga bisa lihat gitu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan ini satu itu mati, terus semuanya berhenti, pabrik itu berhenti. Kalau pabrik semua berhenti, coba dia nggak produksi, berapa kerugiannya? Padahal karyawannya juga masuk semua digaji. Nah, padahal pabrik itu harus menghasilkan harusnya sekian, berapa aja. Artinya apa? Ini adalah yang sangat vital gitu ya. Vital. Terus pertanyaannya bagaimana supaya ini tetap bisa jalan terus? Kalau ini ada mati, ada yang punya ide enggak? Silahkan. Sambil diskusi, enggak ngantuk. Ada? Supaya ini tetap bisa jalan. Kalau unit mixernya itu harus bisa jalan, artinya apa? Ini kan jalan. Yang kedua, yang ketiga jalan. Yang pertama berarti harus bisa jalan juga. Padahal ini pompanya mati. Terus piye supaya dia bisa jalan? Air tetap bisa ngalir. Harus, kalau diperbaiki kan berarti harus berhenti dulu, jeda. Supaya walaupun dia jeda tetap bisa, ini rusak, diperbaiki tetap bisa jalan, bagaimana caranya? Halo. Terus ada cadangannya, Pak. Fahmi, betul. Oke, Fahmi, Mas Fahmi, NIM-nya berapa, Mas? NIM 100, Pak.
100. Gimana Mas Fahmi? Idenya bagaimana? Jadi kalau misalnya ada salah satu mesin yang mati itu seharusnya pabrik sudah menyiapkan mesin cadangan yang lain, tapi sudah dalam satu rangkaian seperti itu. Oke, baik. Itulah yang disebut dengan standby. Availability. Di sini dipasang seri, kasih mesin juga, kasih pompa juga di sini. Jadi begitu ini rusak, ini langsung klik, dia pindah ke sana jalan. Nah, waktu itu kita diminta, saya dapat bagian membantu untuk menghitung ini berapa pabrik itu. Nah, tapi karena saya baru ya hanya sekedar bantu-bantu aja. Mesinnya jangan ini pompanya jangan dibayangkan kayak pompa di apa itu air di sumur kecil, gede banget. Ini suppliernya itu dari luar dulu, dari Flowserve kalau nggak salah, dari luar negeri, gede-gede banget. Gitu. Termasuk juga ketika melihat tadi tangkinya itu kita datang ke pabrik yang dia rekanan untuk membuat tangkinya itu besar sekali. Nah ini hal-hal yang penting, nanti kita akan juga kaji. Nah, tapi konsep awal ini harus kita paham. Artinya apa? Nggak mungkin mesin itu selantiasa baik, tapi kita punya tugas untuk bagaimana supaya ini baik, gitu kan? Nah itu adalah tugasnya kita di mata kuliah Reliability and Maintenance atau TKP ini. Jadi gitu. Nanti jangan dibayangkan, waduh Pak, kalau gitu nanti aku harus memperbaiki gini. Makanya dulu ketika saya masih menawarkan beberapa judul gitu ya, ini saya menawarkan perawatan, yang ngambil itu ya mbak itu, kendel-kendel lagi mbak ya. Mungkin nggak masalah karena kita di maintenance manajemennya. Mahasiswa mampu memahami konsep perawatan ini terpadu dalam suatu perusahaan. Tidak usah harus berarti naik maintenance harus laki-laki. Mahasiswa mampu melakukan analisis dalam sistem perawatan yang bisa. Termasuk ketika mau mendesain. Jadi setelah istilah-istilah pertemuan kedua, ketiga kita akan bagaimana cara mendesain sistem perawatan. Tadi ketika saya bilang bahwa oh ternyata alat ini vital. Nanti ada ukurannya. Misalkan kalau skala Likert itu biasanya 1 sampai 5 derajat kepentingannya yang mana gitu ya. Atau kalau ini pengelompokannya ABC, dia termasuk yang A, B, atau C. Jadi kalau ada dulu mahasiswa yang, Pak, saya ngambil penelitian, Pak, apa? Kita akan bikin preventive maintenance. Di mana? Di bengkel dekat rumah saya, Pak. Bengkel apa? Bengkel bubut. Kok kamu ambil kenapa, Mas? Iya kan preventif kan bagus, Pak. Biar mereka nanti menghindari kalau adanya kerusakan. Maka kita nanti akan ada desain. Bagaimana? Apakah perlu harus semuanya di preventif? Nah, itu nanti kita akan masuk ke sana. Nanti malah diguyu nanti, Mas, pabrik mesin aja jarang dipakai mau di preventif, nambahi biaya. Biasanya orang akan punya argumen seperti itu. Tapi nanti kita bisa memastikan bahwa kita pun bisa menghitung cost analysisnya. Mahasiswa menguasai teknik optimasi dalam pengelolaan perawatan mesin dan peralatan industri yang diharapkan dan memahami sistem perawatan kelas dunia. Ketika membahas world class maintenance, dulu ada beberapa studi kasus. Jadi biasanya misalkan dia mengkaji tentang otomatisasi atau automation maintenance. Maka apa? Pak, saya tak bikin ya Pak ya, sistem informasi maintenance. Nah itu. Ketika dia bahas tentang masalah maintenance organization. Nah, nanti karena world class ini mensyaratkan ada banyak aspek. Nanti kita akan spesifik kita akan mengkajinya. Apa misalkan? Maintenance management. Jadi perusahaannya besar tapi tidak ada struktural yang khusus manajemen yang ngurusi tentang masalah maintenance. Nah, terus piye yang ngurusi gitu. Mungkin nggak hal seperti itu, mungkin. Bahkan WMS pun dulu pada zamannya itu nggak ada yang namanya unit maintenance. Padahal sebenarnya yang harus di maintenance banyak sekali. Terus masuknya kemana? Ya ada diikutkan dalam sebuah unit tertentu. Kalau di perusahaan kadang masuk ke produksi misalkan kayak gitu ya. Tentu akan berbeda ketika dibahas secara atau punya unit secara spesifik, secara khusus. Baik, ini materi-materi yang akan kita pelajari. Di awal ini coba kita diskusikan, kita bahas tadi tentang konsep maintenance sendiri. Di maintenance itu apa? Nanti coba kita diskusi sedikit ya. Istilah-istilahnya besok kita akan bahas ya pertemuan berikutnya. Termasuk bagaimana mendesain
sistem maintenance perawatan. Lah, di sini ada yang jadi asisten statistika? Ada nggak? Biasanya ada. Ada, Pak. Ada? Nikma ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nikma besok akan jadi narasumber ketika kita akan bahas tentang maintenance matematik. Bukan ya, konsep reliability. Tapi matematiknya kan juga hebat. Ada yang matematikanya dapat, kalau jangan ditanya ya, yang dapat A. Wah, ini keren berarti ini. Jadi sebenarnya sedikit nanti kita akan tinjau konsep tentang apa yang disebut R, reliability. Ini adalah reliability itu apa? Probabilitas. Sebuah peralatan atau sistem dalam jangka waktu tertentu itu T ya, itu dapat beroperasi dengan baik. Atau istilahnya gini, probabilitas sebuah mesin, kalau itu AC ya AC, itu dalam jangka waktu tertentu dia dapat beroperasi sesuai dengan yang kita inginkan. Itu adalah reliability, keandalan. Maka kita itu harus meningkatkan keandalan ini. Satunya lawannya keandalan adalah apa yang disebut dengan peluang untuk gagal atau FT ini. Pertanyaannya adalah RT ditambah FT, kalau ini ada persentase, ini hasilnya berapa kalau dijumlah? Nikma. Peluang baik sama peluang gagal kalau dijumlah ada berapa, Mbak? Statistika. Mestinya? Satu, Pak. Satu. Artinya apa? Kalau reliability-nya di sini 60%, misalkan dalam jangka waktu 5 bulan, dia bisa baik, maka peluang gagalnya 40%. Gitu kira-kira. Terus pertanyaannya, Pak, saya pengen pokoknya itu supaya peralatan kita yang di perusahaan kita itu jangan hanya 60, katakanlah 80%. Nah, gitu. Sehingga peluang gagalnya hanya 20%. Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Ini ada T. Maka nanti di sini kita harus membuat preventive maintenance T-nya ini. Gitu kira-kira. Jadi PLN itu pasti sudah memperhitungkan analisis seperti ini. Kalau enggak, toko wae begitu rusak didandani kan enggak mungkin. Ada yang model seperti itu. Tapi kebanyakan adalah mereka sudah mendesain, nanti akan ada, makanya kita kan kadang ada pengumuman ya, ada perbaikan jaringan, ada perbaikan sehingga Anda mati lampu pas hari apa dijadwalkan. Itu sebenarnya adalah dalam rangka itu. Dia menganalisis kapan dia terbaik untuk dilakukan perbaikan. Jadi nggak ditunggu rusak baru gitu. Kenapa? Biasanya ini hal-hal yang penting. Seperti tadi misalnya peralatan yang yang hulu hilir tadi, downstream effect tadi, yang menghasilkan seperti itu, maka dia harus sudah diperbaiki sebelum dia rusak. Ada kakak tingkat dulu Anda yang ngambil penelitian begitu. Sebenarnya bahannya biasa sih, sederhana. Namanya belt. Tahu belt ya? Belt itu kan sabuk. Nah, kalau Anda nggak mau pakai sabuk kan, ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata kata elogro ya melotot. Nah ini sabuk di belt di sebuah rotating, apa ya istilahnya? Di pabrik semen, dia awalnya yang menggerakkan semuanya itu adalah ini ya gitu. Dari sumber terus dengan sabuk ini. Repotnya apa? Kalau ini berhenti jedet, maka satu pabrik berhenti. Nah, gitu. Tapi yang lebih repot lagi adalah sabuk ini tidak ada di Indonesia, harus pesan ke luar negeri. Dan ketika pesan itu tidak bisa langsung datang, karena apa? Dia harus dibikin secara spesifik. Tapi kalau kita beli banyak, ya disimpan, itu biaya investasi, biaya untuk penyimpanannya mahal. Maka dia harus membuat sebuah analisa bagaimana, kapan dia harus beli, ya. Terus belinya yang merek apa, karena ada beberapa jenis gitu. Nah itu menjadi sebuah analisis. Wah, ini kalau besok Anda punya perusahaan harus memikirkan hal tersebut. Oke, jadi ini nanti ada konsep-konsepnya ya terkait dengan reliability dan kita masuk ke maintenance matematik. Kenapa? Karena sebenarnya ya kalau kita lihat data, ini T, terus ini adalah laju kerusakan. Kerusakan itu ada yang model-modelnya gini-gini. Nah, kan gitu. Ada yang kadang turun, ada yang kadang naik, ada yang kadang stabil, betul ya? Nah, inilah sebenarnya kan persamaan matematik. Ini yang disebut dengan fungsi FT. Nah, sebenarnya
RT itu apa? RT itu adalah integrasi antara FT, DT. Inilah matematika dasarnya. Tapi kita tidak akan ngitung-ngitung integralnya itu enggak ya. Tapi ini sebagai konsep dasar kita bisa pahami gitu. Bahwa sebenarnya kalau kita integralkan juga FT itu juga sama. Wah, Pak, kok ini orang hitung-hitungan ya? Saya kira mantenan nggak ada hitung-hitungannya, tiba saya masuk. Nggak apa-apa. Nanti insya Allah untuk mencari FT itu apa, kita bisa menggunakan banyak tools. Beberapa tools seperti software-software gitu ya, Arena bisa digunakan, EasyFit bisa, ada yang mau menggunakan Excel, rada rumit sithik, ada yang menggunakan Minitab lah, macam-macam lah. Nanti kita akan masuk ke sini. Oke, terus itu bisa kita terapkan nanti di preventive maintenance. Tapi kita nggak belajar dasarnya ini ya, karena dasarnya saya yakin Anda sudah pelajari di matematika. Nah, terus juga bagaimana konsep world class maintenance management ini kita coba pelajari, diskusikan gitu ya. Apa saja toh sebenarnya yang jadi faktor, bagaimana upaya meningkatkan, termasuk 2 cara untuk mencapai tersebut adalah dengan TPM, Total Productive Maintenance, dan Reliability Centered Maintenance. Itu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Saya ngomong terus ya lumayan ya. Ya tugasnya ngajar memang ngomong ya. Nggak ada? Oke, lanjut dulu sedikit. Ini adalah beberapa buku referensi yang ada, yang dulu saya punya semuanya kalau nggak salah. Nanti beberapa akan kita upload ya. Saya sudah buatkan kelas psikologinya ini di materi-materi pertemuan gitu kita upload ya. Termasuk ini apa ini PPT-nya seperti ini, dan juga buku insya Allah PDF-nya yang ada PDF-nya juga bisa kita upload. Jadi ini reliability, maintainability ini besok kita akan belajar istilah-istilah dari situ ya, banyak ini insya Allah ada. Ini kalau ini bukunya teks gitu ya. Ini yang bahasa Indonesia tapi ya dasar ini juga ada. Buku Jardin itu buku babonnya agak lama, agak tua, tapi masih juga sering dipakai. Nah ini untuk yang world class maintenance management menggunakan ini. Termasuk buku yang tentang TPM, insya Allah banyak ya, dan juga RCM nanti kita bisa uploadkan ya. Evaluasi seperti biasa kita maksimalkan untuk di ini UAS itu kita ambil yang paling kecil kan 35% minimal, UTS 30, terus tugas-tugas itu ya biasalah ini juga sama. Kok ini riset itu apa toh nanti ada insya Allah, supaya kita bisa lebih paham. Misalkan saya menjelaskan kan secara konseptual, secara teoritis ya dari buku atau dari, dan nanti Anda risetnya karena sekarang apalagi masih pandemi, maka kita bisa studi literatur. Jadi Anda ngambil dari beberapa jurnal begitu, dianalisis, dan coba kita nanti bahas bersama. Kalau ini 30 orang, misalkan satu kelompok 3-4, maka kita punya sekitar ya 7-8-9 referensi baru nanti terkait dengan tema topik yang akan kita bahas nanti, terutama terkait dengan TPM dan OEE. Jadi kalau nanti Anda KP menggunakan itu, misalkan ya tentang TPM, maka kalau tadi sudah ada judul 8, ya Anda tinggal nambah 2 lagi, jadi 10 kan kalau minimal 10. Begitu. Ataupun RCM juga bisa lah, jadi kita bisa menambah itu. Kira-kira itu, kalau risetnya ini nggak jadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Masih tetap berkeinginan ikut kuliah lanjut ya? Siapa tahu Pak, kok Pak ini kok kayak medeni toh Pak. Saya takut saja, takut saja. Insya Allah enggak menakutkan, dan siapapun bisa belajar ini. Seperti biasa saya juga tidak akan terlalu menuntut Anda ke hal-hal yang sifatnya, apalagi sekarang masih kondisi pandemi gitu ya. Daring. Ini sudah saya tuliskan di chat untuk materi tugas ya. Nanti kalau ada, sementara awal ini mulai besok aja lah, mulai besok.
kita masih perkenalan di psikologi, silahkan masuk. Terus juga absensi kuliah pada pagi hari ini silahkan juga di absensi kuliahnya itu bisa diakses juga. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ketua kelasnya yang kemarin ngecat saya ya Mas ya? Mas apa itu saya lupa. Siapa Mas? Jenengmu angel meneh. Oke Pak, insya Allah Pak. Nah, oke. Nanti kalau ada informasi, tapi juga sudah ada apa itu grupnya juga, insya Allah lebih mudah. Tapi kalau untuk nanti mungkin apa perubahan atau hal lain. Oh ya, tadi di awal saya sampaikan gimana kita kuliahnya. Kalau tidak harus hari Kamis jam 5 sore nggak apa-apa ya. Ada usulan mungkin? Kalau Kamis pagi bisa nggak? Ya, biasanya kalau gini masih pada diem dulu. Yes, nanti saya tak lewat ketua, silahkan nanti kalau ada usulan apakah sama juga dengan Jumat pagi seperti ini, walaupun sok-sok itu Jumat itu masih ada nguji-nguji dan yang lain sebagainya ya, rapat ya. Nanti takutnya kegeser juga. Atau kalau Kamisnya itu, kalau Kamis yang tidak sore banget lah, kalau jam 3:30 gitu kira-kira apakah tumbuhan gitu, monggo silahkan. Kalau Kamis 3:30 gimana? Tumbuhan nggak? Enggak, Pak. Tumbuhan. Oke, kalau tumbuhan jangan. Green Economy, nah itu diganti jam 1. Oh, Green Economy ganti jam 1. Iya. Berarti kalau kita jam 2 bisa? Oh, malah jam 2. Jam 2 apa jam 3:30? Halo? Halo? Kalau 3:30 kayaknya bisa, Pak. 3:30 bisa. Oke. Ya, baik. Maksud saya kadang saya di kantor itu biasanya sampai asar ya, asar terus pulang. Tapi kalau ngajar 3:30 ya berarti mundur sedikit lah, ngajar dulu terus baru pulang. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, sementara berarti minggu depan kalau tidak ada perubahan, Kamis jam 3:30 gitu ya. Oke, baik. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk senantiasa jaga kesehatan ya. Karena kita masih dalam kondisi yang seperti ini dan tentunya kita berharap berdoa semoga segera berlalu sehingga kita bisa ketemu lagi langsung di kelas itu. Ini kalau Anda lihat di belakang saya ini, ya inilah gedung teknik yang rencananya mau dibangun ini. Tapi masih rencananya. Semoga nanti Anda sebelum lulus sudah jadi gitu. Tapi kalau lulusnya 3 tahun ya jangan ikut-ikutan nggak lulus-lulus. Itu saya kira. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Mbak.